Halo Sobat Ngomin, dan ini adalah konten kedua untuk hari ini, yaitu wawancara eksklusif Marotta. Dia ada nyenggol Lukaku, ada nyenggol Skriniar juga. Ini mungkin yang digadang-gadang dulu ya, nanti pada saatnya aku akan bicara. Kan dia bilang gitu. Nah, langsung saja, karena ini nggak pakai basa-basi, langsung saja, oke? Aku ambil dari Serie A English ya. Skriniar is the same like Lukaku. Skriniar sama saja seperti Lukaku. Lautaro berbeda, tapi untuk Scudetto favoritnya adalah orang lain. Nah, alright. Nah, di sini Giuseppe Marotta memberikan interview ke La Gazzetta dello Sport. Nah, kenapa dia bilang favoritnya adalah tim lain? Ada alasannya. Aku memenang, pakai saya aja ya biar lebih formal ya. Saya memenangkan Serie A pertama saya di Turin dengan Antonio Conte tanpa komitmen di Eropa. Maksudnya nggak ada ini Liga Champions, nggak ada Liga Eropa dan sebagainya. Nah, pengalaman memberitahuku bahwa merencanakan satu musim ini hanya dengan Liga dan Coppa Italia itu adalah sebuah keuntungan. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa Juventus adalah favorit Scudetto. Nah, kemudian sama wartawannya, oke, kita ubah pertanyaannya. Kenapa Inter mesti menang Scudetto di musim ini? Karena kami merasa kuat dan memiliki kepercayaan diri. Terima kasih pada hasil di Eropa, maksudnya tembus ke final dari season lalu, dari musim lalu. Dan kami tahu betapa pedulinya fans dengan Scudetto, yang kebetulan ini berarti bintang kedua. Nah, bagaimana dengan permulaan season ini? Ini adalah musim atau tahun yang sangat krusial dengan pergantian yang sangat signifikan di squad. Kami memiliki 12 pemain yang tiba, tapi walaupun begini, kami tetap menganggap start dari season ini sangat positif. Torino, Salzburg, and Roma. Apakah Inter siap? Harus. Dia bilang harus. Ini sebenarnya apa ini? Sorry. Salah ketik tadi. Dengan Ausilio, kami telah menyusun skuad yang dapat menemui atau dapat menghadapi tantangan-tantangan ini. Apakah Inter ini adalah yang paling komplit yang pernah kamu manage? Yes. Tanpa ada yang aling-aling dia bilang yes. Sangat seimbang dan kami merasa aman di semua posisi. Nah, aku sih rada-rada setuju kecuali di sektor penyerang. Tapi kemudian dicecar lagi sama ininya. Bahkan dalam penyerangan dia ngeles. Bukan ngeles sih, dia menjawab dengan sangat diplomatis. Kalau kita melihat di angka secara statistik, lini serang kami bekerja dengan bagus. Tidak ada satupun pertandingan di mana kami gagal mencetak gol. Nah, ini benar. Aku baru sadar, sama sekali nggak ada pertandingan kita gagal nyetak gol. Bahkan, malahan kami kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dihindari. Dan Scudetto dimenangkan oleh tim yang memiliki pertahanan terbaik. Mungkin maksudnya secara tradisi kebanyakan tim yang paling sedikit kebobolan itu yang paling sering memenangkan Scudetto, bukan tim yang paling banyak membobol gawang lawan. Nah, aku belum sempat ngecek apakah benar kenyataannya demikian, tapi kalau dia yang ngomong itu sih sepertinya benar. Secara implisit di sini dia menyatakan bahwa kekhawatiran dia itu daripada di serangan lebih ke pertahanan, karena yaitu kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dihindari. Tapi kalau aku ngeliat sih sebenarnya secara umum ya memang betul kita ada kebobolan gol yang harusnya bisa dihindari, terutama ketika lawan Sassuolo dan kemarin lawan Bolonya. Tapi dengan melihat hasil di mana kita paling sedikit kebobolan, itu kita kebobolan 5, bahkan Juventus yang mainnya sangat-sangat defensif aja kebobolan lebih banyak daripada Inter. Menurutku tidak ada masalah di pertahanan Inter. Itu menurutku loh ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah,
Intermu yang pertama di musim 2018-2019 kurang lebih beban gajinya sama dengan musim ini, yaitu 116 juta. Tapi saat ini kamu berkompetisi untuk Scudetto. Apa artinya? Maksudnya gini, waktu musim pertama dia kan kayaknya 2018-2019 itu kita nggak dapat Scudetto kan. Nah, dia bilang gini, begini responku, menurunkan biaya itu adalah salah satu tujuan kami. Tapi competitiveness tidak boleh menurun. Maksudnya ya betul, harga harus diturunkan, biaya gaji, biaya segala macam itu harus diturunkan, tapi harus tetap kompetitif. Nah, biarkan aku jelaskan lagi. Pemain-pemain penting, pemain bintang, pemain bagus tentu saja datang dengan gaji yang signifikan. Daripada mereduce atau menurunkan biaya, saya lebih concern tentang memaksimalkan resources. Resources ini ya segala macam ya, sumber daya, maksudnya benar-benar pemain yang ada itu benar-benar harus perform. Kemudian selain sumber daya dari pemain juga ya staff, juga pelatih, sistem pelatihan harus bagus. Kemudian menurutku resources ini juga berarti ya penghasilan dari pemasukan tiket, dari kayak kemarin kita dapat pemasukan dari Liga Champion. Nah, ini memang bisnisnya harus jalan banget. Kalau kamu ada di klub besar yang ingin menang, wage bill atau beban gaji itu tidak bisa turun di bawah batas tertentu. Ini aku setuju banget. Ini benar-benar kayak gamblang banget. Kalau memang pengen Scudetto, minimal kita harus ngabisin gaji sekian, kayak gitu. Ini benar-benar banget ini. Kemudian ditanyain berikutnya, kenapa Lautaro mau memperpanjang kontrak? Karena ya terus terang aja banyak sekali klub lain yang menawarkan uang lebih banyak. Dengan ya harus diakui misalnya kayak Real Madrid itu menawarkan uang lebih banyak, skuad yang lebih kompetitif. Nah, dia bilang gini, adalah benar, maksudnya wajib bagi klub untuk memperhatikan situasi pemainnya. Lautaro tidak seperti Skriniar. Kalau dia mengekspresikan keinginannya untuk memperpanjang kontrak, yang mana hal ini juga senada atau sejalan dengan keinginan kami, itu artinya dia akan memperpanjang kontrak dan hubungan kami bisa berjalan untuk waktu yang lama. Memiliki pemain yang loyal, yang setia itu adalah suatu nilai tambah yang sangat besar. Tanpa rasa memiliki, seorang pemain bahkan tidak mengerti apa itu artinya bermain dan memenangkan derby. Untuk klub, tujuan paling utama itu adalah memiliki pemain yang memilih untuk bertahan di klub ini daripada pemain yang inginnya pindah ke tim yang lebih kaya, tim yang lebih kompetitif dan sebagainya. Ya ngertilah siapa yang dimaksud. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah dia pemain terbaik di liga ini? Apakah Baggio benar? Karena Roberto Baggio pernah memuji Lautaro setinggi langit. Dia bilang Lautaro adalah pemain terbaik di Serie A saat ini. Terus wah ya, untuk saat ini tidak ada yang seperti dia. Nah, baru sekarang ini Lukaku. Apakah Lukaku menyisakan penyesalan, kekecewaan, atau hanyalah seorang lawan? Dia adalah masa lalu. Wah, aku suka nih. Dia adalah masa lalu. Lukaku itu adalah sejarah. Tidak ada satupun anggota manajemen yang masih memikirkannya. Tidak satupun. Gila, keras banget omongannya. Dari perspektif football atau sepak bola, dinamika seperti ini ya harusnya bisa diterima atau bisa diprediksi. Ini bukan kali pertama hal seperti ini terjadi. Apa kamu yakin contohnya kayak gimana? Ini dia nyenggol ini. Pemain yang berpura-pura ingin memperpanjang kontrak tapi memiliki keinginan berbeda.
Apakah kamu merujuk pada Skriniar? Beneran jelas Skriniar yang dimaksud ini. Nah, saya merasakan rasa kecewa yang sangat kuat, sangat kecewa. Saat pemain tidak ingin memperpanjang kontrak, itu tidak melawan manajemen atau presiden. Maksudnya ini bukannya memberatkan atau mencoreng manajemen atau presiden. Ini melawan sejarah dan nilai sebuah klub. Dia melakukan diservis, itu servis melayani, diservis ya kebalikannya, semacam mengkhianati, tapi masih lebih halus kalau diservis itu ya. Dia mengkhianati Inter, bukan mengkhianati individual, maksudnya bukan mengkhianati Marotta, bukan mengkhianati Zhang, tapi mengkhianati Inter. Dia bisa saja memperbarui kontrak. Kami menawarkan banyak solusi. Ini kayaknya bakalan panjang ini. Bisa jadi ini akan dikomentari atau direspon oleh Skriniar. Kita tunggu aja nanti. Kami menawarkan banyak solusi, bahkan termasuk mencantumkan rilis clause atau klausul rilis yang akan melindungi dia dan Inter. Tapi dia secara konsisten menolak. Nah, inilah yang dibilang ternyata sebelum negosiasi itu, ternyata Skriniar itu gosipnya sudah menjalin kesepakatan dengan PSG. Makanya ketika Inter nggak mau jual dan mau memperpanjang itu sebenarnya kita sudah di PHP, di bawah meja kakinya menari kayak gitu. Dia sudah oke, tenang aja, tunggu sampai aku habis kontraknya. Kalau tahu begitu kan sudah dijual awal gitu maksudnya si Marotta. Nah, kemudian pindah topik. Kenapa Inter memindahkan budget yang sedianya dialokasikan untuk penyerangan ke pertahanan during the summer? Nah, ini ya karena kalau kawan-kawan pasti ingat katanya ada 40 juta untuk beli striker. Tahu-tahu malah beli back si Benjamin Pavard. Nah, ini jawabannya bagus sekali. Karena kesempatan datang untuk mengontrak pemain yang sangat penting untuk saat ini dan masa depan. Pavard adalah aset yang memiliki nilai yang sangat kuat. Apapun posisinya, dia bisa main di wing back, bisa main sebagai center back. Maksudnya gini, di masa sekarang dia penting, artinya dia sudah bisa dipakai dan kita sudah bisa lihat hasilnya bagaimana. Tapi ketika di masa depan Inter berganti pelatih yang kemungkinan memakai formasi 4 back, Pavard itu masih akan sangat kepake. Bisa jadi center back seperti yang dia lakukan di timnas, atau kalau terpaksa bisa dijadikan right back sebagai full back kanan. Nah, ini yang maksudnya strong asset regardless apapun posisinya. Makanya ya aku setuju sih. Aku sangat mendukung keputusan Inter untuk ya udah nggak jadi beli striker mahal tapi duitnya buat Pavard. Nah, kemudian berikutnya adalah apakah benar Thuram mengingatkanmu pada bapaknya? Rendah hati, keberanian, perseverance itu kengototan, persevere. Kemudian Marcus memiliki nilai ini sama dengan bapaknya Lilian Thuram, nilai yang menjadi dasar dari kesuksesan pribadi. Nah, kemudian yang ini, apakah kamu percaya dengan final Liga Champion lagi? Ya, dia bilang, tidak seperti Scudetto, di mana tim terkuat selalu menang. Di Liga Champions segalanya mungkin. Nah, ini maksudnya agak tricky. Aku pernah bilang ketika Milan Scudetto, banyak yang bilang itu untung-untungan saja, itu padahal mainnya gerasak-gerusuk. Aku bilang no. Serie A atau Scudetto atau Premier League apapun, pokoknya gelar juara liga itu adalah maraton. Tidak ada ceritanya orang bisa memenangkan maraton dengan keberuntungan. Kalau orang lari 100 meter itu bisa, misalnya lawannya jatuh kepleset, bisa. Tapi maraton enggak. Misalnya sekarang cedera, masih ada pertandingan bulan depan, lagi 2 bulan. Sedangkan kalau Liga Champion itu kan setelah babak grup itu kan musim gugur. Itu kan sistem gugur. Bisa saja misalnya Inter lawan Real Madrid.
Bisa saja Bellingham cedera misalnya. Jadi ini yang dimaksudkan segalanya mungkin, kalau kata kasarnya bisa saja tim yang sebenarnya di atas kertas itu lebih lemah bisa jadi menang karena satu dan lain hal. Bisa karena keberuntungan, bisa karena ada pemain yang kena cedera atau kena kartu merah nggak bisa main. Segalanya sangat memungkinkan. Aku setuju sih. Nah, kalau aku menyebutkan soal Inzaghi, maksudnya gimana tentang Inzaghi? Rekor dia sangat positif dan klub sangat happy dengan dia. Dia datang di Inter dengan hanya satu pengalaman, yaitu melatih Lazio. Dia dia itu sangat muda, bukan sangat muda, dia muda, masih muda dibandingkan dengan umur rata-rata pelatih di Liga Serie A. Jadi dia masih bisa berkembang. Dia berbeda dengan pelatih lain yang kuajak bekerja sama di masa lalu. Dan ya memang harusnya kayak gitu. Dia mengedepankan keterbukaan. Maksudnya keterbukaan ini sepak bola yang mainnya lebih terbuka dibandingkan misalnya Conte, Allegri, atau Mourinho. Ini lebih terbuka mainnya. Sepak bola yang spektakuler, yang menghibur. Tapi, nah kembali lagi ke akar Italia. Kami adalah Inter. Hiburan harus sejalan dengan kemenangan. Ini yang aku bilang. Kalau tidak, maka bermain bagus itu nggak ada gunanya. Nah ini bro yang aku bilang ketika dulu, wah kenapa sih ini nggak dikasih kesempatan? Kenapa Aslani nggak dikasih kesempatan? Kenapa Bellanova? Tim seperti Inter, AC Milan, Juventus, nomor satu itu harus menang. Kalau ingin tim yang bisa nurturing atau apa ya, mengembangkan pemain potensial, mainlah di Atalanta, mainlah di Udinese seperti Samardzic. Tapi di Inter kamu harus perform. Kalau nggak perform, latihan lagi atau dipinjamkan kemana-mana. Mungkin ya kayak Aslani, kayak siapa, wah mainnya bagus, suka gocek ini itu. Tapi ini harus sejalan dengan kemenangan. Percuma main menghibur kalau gagal menang. Tetap di Liga Italia terutama, kegagalan untuk menang itu bagaikan tragedi. Kan dia sendiri yang ngomong. Nah, itu sih bro. Jadi ini alasannya kenapa pemain-pemain muda yang potensial itu kalau dia tidak perform ya tidak akan bisa mendapat kesempatan. Di Marco, dia bisa jadi pemain inti, ingat, karena dia perform, bukan karena dikasih, iya dah karena pemain asli Italia, iyalah karena ini didikan dari Akademi Inter. No, karena dia perform. Begitu juga Gosens. Gosens dibeli mahal dari Atlanta, dalam keadaan cedera, diharapkan bisa menggantikan Perisic, tapi dia gagal perform, ya udah nggak bisa. Begitu loh bro. Nah kemudian ini pertanyaan terakhir tentang Januari. Apakah kamu akan aktif di Januari? Taremi itu disebut-sebut akan menjadi target. Dia bilang sepertinya tidak, tapi kami adalah Inter dan kami selalu memperhatikan segala situasi. Dan aku ingin mengatakan satu hal, ini penting banget nih. Aku ingin mengatakan satu hal. Di masa lalu, pemain itu ragu-ragu untuk bergabung dengan Inter. Tapi sekarang banyak yang ingin datang. Ini yang selalu aku bilang. Pemain-pemain itu semua pinginnya ke Inter. Musim panas lalu, kami menolak beberapa pemain. Gila, Inter yang sampai nolak pemain, Pak. Thuram, Sommer, dan Pavard memilih kami. Yang artinya Inter dianggap kredibel. Nah, betul kan? Marotta sendiri yang ngomong loh. Nah, break untuk season ini berikutnya itu adalah di pertengahan November. Inter akan berada di mana? Aku tidak tahu, tapi hari ini untuk saat ini lebih baik menjadi pemburu daripada mangsa. Secara taktik, saya lebih suka seperti ini. Maksudnya ya sebagai tim yang mengejar, kan kita sekarang ada di bawah Milan. Mungkin ini terkait dengan beban mental itu ya. Intinya kalau menurut Marotta lebih baik sekarang secara taktik persiapan itu dia lebih suka seperti itu. Kalau aku sih ya
kalau kita lebih unggul ya lebih bagus gitu. Tapi anyway, seperti yang aku bilang, don't worry, be happy. Perjalanan masih panjang, ini baru pekan ke-8. So, itu kenapa aku pisahkan, karena nih ininya panjang banget dan isinya menarik, makanya aku pisahkan ini ya. Kalau ini jadi satu bisa berapa? 50 menit satu. Nanti kuping kalian berdarah. Oke guys, itu aja. Aku tidak akan edit, apa adanya aku tampilkan seperti ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton, buat kawan-kawan yang jadi member. Thank you very much. Sampai jumpa besok. Ciao.